Halo Bang Tete dan teman-teman sekalian, kembali lagi bareng saya Sri Wulandari Sumangura, praktikan dari kelompok 22, shift 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan daripada shift 3, yaitu nomor 2, 3, 4, dan 5. Di mana pada saat ini kita telah memasuki modul yang kelima, yaitu statistika non-parametrik. Sebelum saya menyelesaikan tugas mingguan tersebut, saya akan mention kembali apa itu statistika non-parametrik. Nah, statistika non-parametrik itu adalah bagian dari statistika inferensial yang dimana tidak memiliki atau mensyaratkan yang namanya asumsi, dimulai dari berdistribusi normal ataupun derajat bebasnya. Dan biasanya skala pengukurannya yaitu nominal dan juga ordinal. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke nomor yang kedua, yaitu sebuah universitas dengan ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50 dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil survei kepuasan mahasiswa itu ada skor dan juga metode pembelajarannya, yang dimana metode pembelajarannya itu ada 3, tatap muka, daring, dan juga hybrid. Nah, oke, sebelumnya kita bakal menyelesaikan ini ke RStudio dan juga Minitab. Nah, ini tipe statistika non-parametrik apa sih? Jenis apa? Nah, ini adalah statistika non-parametrik yang berjenis uji mode median, yang dimana dikarenakan yang pertama, berdasarkan soal, kita ketahui terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, dan juga hybrid. Nah, yang kedua itu, data yang digunakan itu berupa skor kepuasan, yang dimana termasuk data ordinal. Nah, kemudian yang ketiga itu, di sini, kita tujuannya ingin membandingkan tingkat kepuasan antar kelompok ataupun antar metode pembelajarannya. Nah, dimana setiap mahasiswa itu hanya berada pada satu kelompok yang artinya bersifat independen. Nah, karena di sini ada 3 kelompok independen, maka itu disebut independen, dan di sini kita akan membandingkan media daripada setiap kelompoknya. Oke, sekarang kita bisa ke RStudio. Di sini yang pertama itu kita kasih hashtag ataupun kasih kasih hashtag ataupun sebagai bentuk bahwa ini adalah uji mood median. Nah, yang kedua itu kita menginput data sistem pembelajaran, data skornya yaitu atau skor kepuasannya, tingkat kepuasannya, terus data frame dan menampilkan data frame-nya. Nah, di sini ada sistem pembelajarannya yang dimana itu ada 3, itu tatap muka, daring, dan juga hybrid. Nah, dimana each-nya itu ada 5. Each-nya itu adalah seberapa banyak sih sistemnya itu digunakan berapa kali gitu, berapa orang yang menggunakan sistem tersebut. Itu ada 5 orang tadi. Jadi setiap sistem tuh tatap muka, daring, hybrid itu gunakan sistem pembelajarannya setiap 5 orang. Jadi 5 orang tatap muka, 5 orang daring, dan hybrid 5 orang. Nah, kemudian di sini ada skornya, yaitu tingkat kepuasannya. Nah, kemudian kita exam data atau kita menampilkan data frame-nya. Nah, sebelumnya kita bisa run. Oke, di sini nggak ada error. Kemudian kita minta box plot dasarnya. Nah, di sini box plotnya itu kita ada skornya, sistem, dan juga data, yaitu exam datanya tadi. Nah, di sini kita bakal menginput, di sini kan tadi hasil data frame-nya ya. Nah, kemudian kita masukin main-nya, yaitu box plot skor kepuasan per sistem pembelajaran. Nah, kemudian X lab-nya tadi yaitu sistem pembelajaran, dan Y lab-nya itu skor kepuasan. Nah, kemudian ada di sini color, yaitu green, violet, yellow. Kemudian kita bisa run. Oke, sebelah sini udah dapat box plotnya. Nah, cuman kita install dulu biar kita dapat v-value-nya, di mana yaitu RV at the Momerai. Artinya itu adalah package daripada uji mode median. Kita bisa run. Oke, selanjutnya kita bisa ini kita bisa run uji mode mediannya. Oke, berdasarkan uji mode median yang kita lakukan pada soal kedua, kita mendapatkan di sini X square-nya itu 10,179 dengan DF-nya 2 dan P-value-nya itu 0,006162. Jadi 0,006162 itu P-value-nya. Nah, kita tahu bahwa tadi yang diminta itu adalah 0,05. Yang ini taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Itu artinya berdasarkan hasil pengujian yang kita lakukan, kita ketahui bahwa 0,06162 ini lebih kecil dibanding 0,05. Itu artinya terjadi penolakan H0 atau H0 ditolak. Nah, artinya bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode sistem pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kita bisa ke Minitab. Nah, di sini Minitab itu tadi kan Moods Median Test, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa DF-nya ada 2, C-square-nya ada 10,18, P-value-nya 0,06, yaitu sama tadi, yang dimana lebih kecil dibanding daripada
taraf signifikansinya itu 0,05. Nah, berdasarkan hal tersebut kita kan tahu tadi chi-square daripada nomor 2 itu kita bisa lihat bahwa 10,179. Nah, itu udah hampir sama ke 10,18 yang dimana pembulatannya. Nah, sedangkan DF-nya itu atau derajat kebebasannya itu adalah 2. Itu sama dengan tadi RStudio. Oke, kita next ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita tahu bahwa suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pakai jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Nah, penelitian ini melibatkan 330 responden yang dimana dimulai dari pengguna bus kota, kereta api, transportasi online. Nah, tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% dan mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Oke, kita bisa ke RStudio. Nah, oke, nomor 3 ini masuk ke metode jenis statistika non-parametrik, yaitu uji chi-square. Yang dimana hal ini didasari karena terdapat 2 variabel, yaitu terdapat 2 variabel kategori, yaitu jenis transportasi dan juga tingkat kepuasan pelanggannya. Nah, jadi yang kedua itu jenis transportasinya itu terbagi atas 3 jenis, yaitu ada bus kota, kereta api, transportasi online. Nah, sedangkan untuk tingkat kepuasan ada 3, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, kemudian datanya disajikan dalam bentuk frekuensi. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan atau perbedaan proporsi antara 2 variabel tersebut, yaitu antara jenis transportasi dan juga tingkat kepuasan. Kemudian kedua variabel ini juga berbentuk kategori yang dimana ini menggunakan chi-square. Oke, kita bisa yang pertama itu kita kasih hashtag sama, yaitu kita ingin menginformasikan bahwa ini adalah jenis statistika non-parametrik uji chi-square. Kemudian kita menginput tingkat kepuasan pelanggannya. Lalu kita number row-nya ada 3, yang dimana itu tadi adalah 3 baris, yaitu terdiri dari kota, kereta api, dan transportasi online. Nah, kemudian kita bisa run hingga ke menampilkan matriksnya. Oke, selanjutnya kita bisa minta hasil daripada untuk melakukan uji square-nya dan menampilkan hasilnya. Oke, berdasarkan hasil yang telah kita peroleh, yaitu kita mendapatkan X square-nya yaitu 11,066 dengan derajat kebebasannya itu 4 dan p-value-nya adalah 0,02583. Nah, tadi kita tahu bahwa taraf signifikansinya atau ya tingkat kepercayaannya, bukan taraf signifikansi, tapi tingkat kepercayaannya itu 95%. Maka berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan, kita mendapatkan nilainya sebesar 0,02583, yang dimana itu lebih kecil dibanding 0,05, yang dimana itu alfa daripada 95% tadi. Nah, sehingga H0-nya ditolak. Artinya bahwa terdapat hubungan atau perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan dengan atau berdasarkan jenis layanan transportasinya. Oke, selanjutnya kita bisa ke Minitab. Oke, untuk Minitab kita bisa ke nomor 3. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa chi-square testnya itu tadi sama, itu 11,066 chi-square-nya, DF-nya atau derajat kebebasannya yaitu ada 4, sedangkan p-value-nya adalah 0,026, yang dimana ini pembulatan dari 0,02583 tadi. Tuh, dibulatin. Oke, selanjutnya kita bisa ke nomor 3, ke nomor 4. Sekarang ke nomor 4. Nah, sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Nah, tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1-10, yang dimana semakin tinggi skornya itu berarti semakin baik kebugarannya. Di sini adalah pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama. Nah, setelah yaitu sebelum, terus setelah 4 minggu, lalu setelah 8 minggu dengan taraf signifikansi yaitu alfa 0,05 atau 5%. Nah, tentukan apakah terdapat perbedaan antara tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Kita bisa lihat hasil datanya itu ada terdiri dari anggotanya itu ada 10, kemudian tingkat kebugarannya ada 3, itu sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan setelah 8 minggu pelatihan. Oke, kita bisa ke RStudio. Di sini kita aku mention bahwa ini masuk ke jenis statistika non-parametrik yaitu uji Friedman. Yang dikarenakan berdasarkan soal kita bisa lihat tadi terdapat 3
tingkat kebugarannya, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Nah, ini tiga pengukurannya, tingkat pengukurannya gitu. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa pengukuran dilakukan pada anggota yang sama, sehingga itu saling berhubungan gitu. Jadi itu anggotanya kan 10 orang doang. Nah, mereka tuh diukur dengan orang yang sama untuk 3 tingkat kebugaran. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini kita bisa tahu bahwa untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran daripada yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, ini juga karena datanya berpasangan dan terdapat dari 2 perlakuan atau pengukuran, maka ini masuk ke uji Friedman. Oke, sebelumnya kita di sini ada hashtag, kita mau informasin kalau ini adalah jenis statistika non-parametrik uji Friedman. Oke, kita bisa run. Sini kita input dulu nilai dari sebelumnya, setelahnya, dan juga setelah 8 minggunya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sudah muncul, cuman masih di sini kita harus melakukan uji Friedman-nya. Oke, berdasarkan uji Friedman yang kita, ini adalah TK-nya yang dimana itu X-square-nya itu 11,066 p-value-nya, ini adalah tadi Friedman-nya sebelum diuji gitu. Nah, jadi kita bisa ke di sini. Oke. Berdasarkan hasil uji yang telah kita lakukan, kita lihat bahwa chi-square itu adalah 20, sedangkan derajat kebebasan itu 2, dan p-value-nya itu adalah 4,54 min 05. Artinya ini udah kecil banget, hampir 0, dimana kita bisa lihat bahwa p-value yang didapat dari sini itu sangat-sangat kecil, sampai sejauh itu gitu. Jadi lebih kecil dari yang itu dengan taraf signifikansinya itu 0,05%. Nah, karena p-value lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansinya yaitu 0,05%, terjadilah penolakan terhadap H0. Nah, artinya bahwa terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum pelatihan, setelah 4 minggu pelatihan, dan juga setelah 8 minggu pelatihan. Oke, selanjutnya kita bisa ke Minitab. Nah, kita bisa lihat ke Friedman. Nah, Friedman-nya kita bisa lihat bahwa derajat bebasnya sama 2, chi-square-nya juga sama 20, yang dimana p-value-nya itu 0,0. Itu karena saking kecilnya, jadi p-value-nya itu pembulatan di Minitab-nya itu langsung dibulatin ke 0 karena saking kecilnya tadi. Selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Nah, para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansinya itu 0,05. Nah, uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama? Oke. Di sini kita bisa lihat datanya, yaitu ada group discussion, daring, project, dan luring. Itu adalah metode pembelajarannya. Nah, sekarang kita bisa ke RStudio. Nah, di sini kita seperti biasa kita informasi bahwa ini adalah metode uji Kruskal-Wallis daripada bagian statistika non-parametrik. Nah, kenapa sih dia itu menjadi uji Kruskal-Wallis gitu? Kenapa dia metode atau jenis statistika non-parametrik uji Kruskal-Wallis? Dikarenakan yang pertama, berdasarkan soal kita bisa lihat bahwa terdapat 4 kelompok atau terdapat 4 jenis metode belajarnya, yaitu group discussion, daring, project, dan juga luring. Nah, yang kedua itu setiap mahasiswa itu berada pada satu kelompok. Nah, metode belajar sehingga data itu bersifat independen. Jadi mahasiswa yang satu ini nggak diuji dengan metode belajar daring, jadi mereka cukup di group discussion satu demi satu gitu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa tujuan daripada penelitian ini adalah untuk melihat atau membandingkan efektivitas keempat metode belajar tersebut terhadap peningkatan nilai mahasiswa. Nah, karena kita tadi lihat bahwa metode belajarnya juga lebih dari 2, maka kita menggunakan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, kita bisa ke RStudio. Nah, ini yang pertama itu kita input dulu datanya, yaitu uji Kruskal-Wallis, kemudian kita input nilainya, mulai dari group discussion-nya, daring, project, luring. Nah, kemudian kita minta nih Kruskal test-nya berapa gitu nanti. Oke, kita bisa run. Oke, kita bisa lihat bahwa berdasarkan hasil Kruskal-Wallis, chi-square-nya kita dapatkan 11,411.
di mana derajat kebebasannya itu yaitu ada 3, sedangkan p-value-nya itu adalah 0,009697. Nah, kita bisa lihat berdasarkan p-value yang kita dapatkan yaitu 0,009697 itu lebih kecil dibanding 0,05 atau taraf signifikansinya tadi. Nah, sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut terjadi yang namanya penolakan H0 atau H0 ditolak. Itu artinya bahwa terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan di antara keempat metode belajar, mulai dari group discussion, daring, project, dan juga luring. Oke, kita bisa ke Minitab. Nah, di sini kita ke Kruskal-Wallis. Nah, berdasarkan hasil pengujian dari Kruskal-Wallis, kita tahu bahwa tadi kita mendapatkan p-value-nya itu yaitu null adjusted for ties, yaitu 0,009697 ya. Nah, iya 0,09096. Itu kecil banget, jadi mereka tuh karena tadi udah 0,0096 dia dibulatin ke 1. Jadi 0,001 dengan H value-nya itu yaitu 15,54. Nah, kita bisa tahu bahwa di sini ada chi-square-nya itu 11,411. Nah, kita ketahui bahwa kenapa itu berbeda karena di sini H value. Nah, sedangkan yang tadi itu chi-square-nya ya. Tapi kalau kita akumulasiin itu bakal sama. Hanya saja ini berdasarkan prinsip daripada Minitab sendiri. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa derajat kebebasannya yaitu degree of freedom-nya itu sama yaitu 3. Oke. Itu aja dari keempat soal tersebut. Nah, di sini aku juga bakal jelasin dari yang nomor 1 yang dimana di sini kan tadi nggak dijelasin, jadi cukup hasilnya itu yaitu berdasarkan hasil nomor 1 kita ketahui bahwa number of range-nya itu observer-nya 12, expected-nya 9 dan p-value-nya 0,121. Nah, untuk nomor 6 yaitu kita ketahui bahwa untuk N for test-nya itu 10, statistikanya 54 dan p-value-nya 0,08 karena dan ini terjadi penolakan terhadap H0 ya. Nah, ini juga berdasarkan Mann-Whitney metodenya yang dimana itu W value-nya kita tahu bahwa di sini 55. Kenapa? Kalau kita pakai RStudio ini sebenarnya masih ada nilainya, cuman udah kecil banget, jadi ini langsung dibulatin ke 0,0. Oke, mungkin itu aja dari saya, Sri Wulandari Ismamora, pamit undur diri, dan terima kasih untuk kesempatannya, saya ucapkan terima kasih banyak.